Hello everyone, welcome back to Multicore ID. Intel prosesor seri Pentium. Ya, ini adalah sebuah produk dari Intel yang menyasar segmen low entry, dan budget tidak paling murah juga dan tidak terlalu low entry karena di bawah seri Pentium masih ada Celeron dan Atom. Di video ini saya akan mengulas dari awal, generasi awal sampai generasi terakhir di tahun 2022 semua seri Pentium dan tanggal peluncurannya, spek, pabrikasinya serta perkembangannya. Dimulai dari soket LGA 1156, tanggal peluncurannya kuartal ke-1 tahun 2011. Kuartal adalah 4 bulan pertama, karena seperti itulah rilisan prosesor dari Intel maupun AMD selalu menggunakan kuartal 1, 2, atau kuartal ketiga. Kalau kuartal ketiga itu berarti rilisannya di akhir-akhir tahun. Soket LGA 1156 memiliki core 2, dual core dan dual thread. Mobo yang disupportnya dan dari seri paling rendah adalah H55 atau biasa disebut dengan One generasi pertama Intel. Tentu ini bukan generasi pertama, bukan prosesor Intel pertama, tapi seri generasi pertama dengan pengembangan istilahnya itu tuktok atau Intel. Yang rilis pada seri ini adalah dua seri, yaitu Pentium G6950 2,8 GHz 3 MB dengan kode name prosesornya Clardale, susah nyebutnya. Pabrikasi atau litografinya 32 nanometer dengan power 73 watt, terbilang gede. Ini masih belum berkembang di powernya. Kemudian yang kedua Pentium G6960 2,93 GHz, L3 cache memorinya sama 3 MB, kode namanya masih tentu sama Clardale. Kemudian pabrikasi atau litografinya 32 nanometer dan 32 nanometer ya kalau nggak salah istilahnya, lupa lah. Kemudian powernya masih di 73 watt. Ukuran memorinya maksimalnya cuman 16, sekian GB dengan jenis memori atau speed memori yang didukungnya adalah cuman sampai 1066 MHz. Frekuensi dasar grafiknya, nah ini udah mulai ada grafik dasarnya yaitu 533 MHz. Kemudian di video yang tadi itu ada video contoh performanya. Yuk kita lanjut. Kemudian pada kuartal kedua, nah ini berarti pertengahan tahun ya, kuartal kedua tahun 2012 dengan seri mobonya H61, maka soket LGA 1155 dengan kode name Sandy Bridge pun dirilis. Di sini sangat banyak sekali, cuman salah satu yang akan saya sebutin adalah Intel Pentium G630, G640, G860 sampai G870 dengan rank performa Hz-nya dari 2,7 GHz sampai 3,1 GHz. L3 cache memory masih di 3 MB. Kemudian batas maksimum frekuensi GPU ininya, frekuensi maksimum grafiknya dari 1050 MHz sampai 720 MHz untuk yang seri T, karena di seri ini ada beberapa seri yang menggunakan seri T, yaitu yang low power, dimana G6 contohnya G860 itu 65 watt. Kemudian untuk seri G860T itu powernya cuma 35 watt. Di sini litografi atau pabrikasi masih 32 nanometer. Jenis ukuran maksimal memorinya mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu 2 kali lipat jadi 32 GB dengan jenis memori masih di 1066 MHz. Grafik prosesornya Intel HD Graphic Processor untuk generasi kedua dari frekuensi dasar 850 MHz sampai frekuensi dinamis maksimal grafiknya 1,1 GHz. Ya, lumayan. Di video juga ada beberapa contoh ininya. Anda selamat menonton saja. Kemudian rilis di kuartal kedua 2013 masih dengan komposisi dual core dual thread-nya dan mobo masih H61, tapi ini sudah 3rd generation atau generasi ketiga. Di sini untuk yang beli mobo yang ngalamin, pasti ada yang ngalamin ya, yang beli mobo H61 pertama-tama, untuk support ke prosesor ini yang diwajibkan update BIOS. Di seri ini banyak sekali yang rilis, dari mulai Pentium G2010 sampai G2030, kemudian yang terakhirnya adalah G2140 yang nggak tahu apakah ada di pasaran Indonesia atau tidak. Ini L3 cache memory masih di 3 MB. Kemudian kode name prosesornya udah saya sebutkan tadi adalah Ivy Bridge, lanjutan dari Sandy Bridge. Kemudian di sini ada peningkatan pabrikasi
atau litografinya di 22 nanometer dengan peningkatan powernya dari yang generasi pertama 75, kemudian kedua 65, di generasi ketiga ini sudah 55 watt dengan performa yang sangat bagus. Nah, di sini ada hal yang menarik di contoh di G2030 dan G2030 masih ada anggapan beberapa orang bahwa Core 2 Duo masih lebih bagus dari Intel Pentium seri ini. Padahal di bukti ya, yang itu kepercayaan orang ya. Padahal di bukti di real, di performa real ada perbedaan yang sangat jauh, mungkin hampir 20-25% lebih menonjol seri Pentium ini. Tentu karena generasi lebih baru. Ukuran maksimal. Nah, di sini juga ada peningkatan memori maksimalnya emang masih 32 GB, namun jenis memorinya sudah upgrade ke 133 MHz atau biasa disebut PC ya, PC 133, PC 12800 kalau nggak salah. PC 10600 dia support, PC 10600 itu di speednya 1333 MHz dan PC 12800 dengan speed 1600 MHz. Frekuensi dasar grafik dari 650 MHz sampai frekuensi dinamis maksimalnya adalah 1,5 GHz. Cuman di sini memang tidak disebutkan didukung memori grafiknya berapa giga. Kalau nggak salah 2 giga. Sini juga Anda silahkan dilihat contoh performanya. You're good. You're good. You're good. And stop. Y'all take care. Ready for more? You bet. Let's hit it. Oke, lanjut ke generasi keempat, soket LGA 1150 Haswell, tanggal peluncuran kuartal ke-1 tahun 2015, masih dengan komposisi dual core dual thread. Mobo yang disupport minimum mobonya adalah H81 dengan sebutan generasi keempat. Di sini sangat banyak sekali prosesor yang dirilis, meskipun tidak semua prosesor yang rilis masuk ke pasaran Indonesia. Contoh yang masuk ke pasaran Indonesia adalah G3260 yang terakhir dengan performanya 3,3 GHz, L3 cache memori 3 MB, grafik crank grafiknya dari 350 MHz sampai 1,2 GHz, kode name prosesornya Haswell dan masih fabrikasi di 22 nanometer dengan power 54 watt. Ukuran memori maksimal masih di 32 GB, kemudian jenis memorinya masih sama di 133 nih, sepertinya penurunan kembali ya atau DDR3L 1333 MHz. Namun ini masih bisa dipasang 1600 MHz, masih bisa, cuman mungkin down dia ya ke yang titik dia supportnya di 133. Kemudian untuk grafis prosesor Intel HD Graphic, untuk prosesor Intel generasi keempat, frekuensi grafik dasarnya 350 seperti yang udah tadi disebutkan sampai 1,1 GHz. Memori maksimal video grafik 1,7 GB. Di sini ada output grafisnya udah ada peningkatan banyak sekali, ada eDP, DP, DisplayPort, HDMI, VGA dan DPI. Resolusi maksimum menggunakan HDMI di 1920 sampai 1080, di refresh rate-nya 60 Hz. Kemudian di DisplayPort ada peningkatan, yaitu resolusinya dari 2560 x 1600p, masih refresh rate 60 Hz. Nah, pokoknya begitulah. Di dukungan directnya sudah ada peningkatan, yaitu 11.1 sampai support direct 12, dukungan OpenGL 4.3,
Sini udah ada fitur-fitur tambahannya, Intel QuickSync videonya yes, jumlah layar yang didukung sudah 3 layar. Oke, di sini juga Anda lihat contoh video performanya. Lanjut ke soket 1151 Skylake. Tanggal peluncuran kuartal ketiga tahun 2015, komposisi masih dual core dual thread. Mobo yang disupport adalah Mobo H110 dengan sebutan atau ininya dari Intelnya adalah 6 generasi atau generasi ke-6. Nah, loh, kok generasi 5-nya mana? Nah, generasi 5-nya mungkin di skip sama seperti di iPhone atau Windows, ada satu angka yang di skip, nggak tahu kenapa. Di sini mungkin alasannya didapat di Haswell refresh. Karena Haswell refresh ada hitungannya, mungkin itu maksudnya generasi kelima, tapi nggak ada pernyataan resmi dari Intelnya, jadi generasi 5 di skip aja. Atau kalau nggak salah ada generasi 5 keluarnya, tapi itu prosesor high end. Untuk seri Pentium tidak ada yang keluar. Di sini yang rilis di pasaran adalah G4400 sampai G4520, tapi yang kalau nggak salah yang masuk di pasaran Indonesia cuman G4400 saja dengan L3 memorinya masih di 3 MB. Pabrikasinya sudah meningkat jauh dari 22 nanometer atau nanometer ya, berubah jadi 14 nanometer dengan power 51 watt. Jenis memori yang didukung ini masih ada dua Mobo ya yang dirilis di pasaran. Ada yang sudah Mobo menggunakan DDR4 dengan speed memory yang didukungnya adalah 1866 MHz atau 2133 MHz, dan DDR3L di 133 MHz sampai 1600 MHz. Kemudian grafik prosesornya Intel HD Graphic 530, frekuensi dasar 350 MHz sampai maksimalnya 1,05 GHz. Memori maksimal video grafiknya 64 GB. Mungkin salah seperti ini penulisannya. Kemudian ini sudah dukungan 4K, di dukungan 4K-nya juga di 60 Hz refresh rate-nya, resolusi maksimum ya itulah ya 4K ya. Kemudian dukungan Direct 12, dukungan OpenGL meningkat ke 4.4, Intel QuickSync video ya, Intel Intro Trademark 3D teknologi ya, Intel Clear Video HD teknologi ya, Intel Clear Video teknologi ya sama, dan jumlah layar yang didukung 3. Kemudian kita lanjut yaitu soket LGA 1151, masih ini 1151 dengan tanggal peluncuran kuartal ke-1 tahun 2017. Nah, di sini mulai ada perubahan komposisinya di dual core 4 thread. Yang di sini sangat merubah image Pentium. Jadi menggunakan fitur Core i3 sebenarnya, karena Core i3 generasi 7 ke bawah itu masih sama dual core 4 thread. Cuman banyak emang orang yang menganggap Core i3 adalah 4 core. Padahal itu cuma 4 CPU, yaitu hyper threading dari dual. Mobonya masih H110. Nah, ini sama kasusnya seperti Sandy Bridge dan IP Bridge ya. Jadi ketika Anda pertama H110 beli generasi pertama, kemudian untuk upgrade ke Kaby Lake ya biasa Anda harus update BIOS. Dengan kode name pasarannya udah saya sebutkan tadi, Kaby Lake generasi ke-7 yang rilis di pasaran adalah G4560 sampai G4600T. Di sini juga harus ada diperhatikan karena Pentium generasi ke-8-nya sepertinya nggak ada rilis di pasaran, sepertinya G4600 ya. G4560 ini generasi ke-7, pabrikasi masih 14 nanomili, 54 watt powernya. Kemudian ukuran memori maksimalnya masih di 64 GB. Jenis memori yang didukung di sini juga masih ada dua support ya, karena memang Mobo yang rilis di pasarannya masih support dua jenis memori, DDR4 2133 MHz, dan di Kaby Lake ini ada peningkatan dukungan memorinya sampai memori yang speednya 2400 MHz. Kalau di DDR3L nya masih tentu sama 133 sampai 1600 MHz. Intel HD grafiknya meningkat jadi 630
frekuensinya 350 sampai 11 GHz, yaitu di HDMI, DisplayPort juga sama. Dukungan directnya 12, dukungan OpenGL-nya 4.4, Intel Quad-Sync video ya, Intel Intro 3D teknologi ya, Intel Clear video teknologi ya. Jumlah layar yang didukung 3. Nah, seperti saya sebutkan, itu mungkin rilisan resmi sampai generasi ke-8-nya itu yaitu di Intel Pentium G4600, kemudian G4620 dengan spek, pabrikasi dan power plug ketimplek sama ya. Lanjut ke di sini baru ada terobosan ini, tapi soketnya masih sama 1151 Kavi Lake. Kode NAND prosesornya, tanggal peluncuran kuartal kedua tahun 2018. Nah, di sini sudah komposisinya terus menggunakan dual core 4 thread dengan MOBO yang disupport di pasaran adalah minimal MOBO-nya H310. Di sini yang rilis adalah Intel Pentium G5400 sampai yang seri tingginya adalah G5620. Nah, yang seri tinggi ini nggak tahu masuk ke pasaran Indonesia atau tidak. L3 cache memorinya meningkat jadi 4 MB. Kemudian untuk crank grafik frekuensinya masih sama dari 350 sampai 1,1 GHz. Fabrikasinya masih menggunakan 14 nanometer. Kemudian powernya masih 54 watt. Ukuran memori maksimal masih 64 GB. Kemudian jenis memori DDR4 2400. Intel prosesor Intel UHD ya, sekarang Ultra High Definition grafik, yaitu di Intel UHD 630, sama seperti yang tadi sebutkan, nanti saya cantumkan aja karena dibaca panjang. Nah, kemudian di tahun 2020 ada perubahan besar, yaitu soketnya langsung menggunakan 1200. Soketnya 1200, LGA-nya soket LGA 1200 Kametlek, tanggal peluncuran kuartal kedua tahun 2020, komposisi dual core 4 thread. MOBO yang disupport di sini adalah H410 minimumnya untuk G400 ya. Kemudian ada H510 itu yang support 6405. Itu setelah ini beberapa tahun kemudian kalau nggak salah ada rilis lagi generasi terbarunya, tapi bukan generasi 11. Generasi 11 di seri ini sama di skip sama seperti generasi 8, dimana ada Core i3 generasi ke-8 tapi Pentium G-nya ada, mungkin itu aja karena setelah ini langsung rilis generasi ke-12. L3 cache memorinya masih 4 MB, Intel UHD grafik 630, fabrikasi atau litografinya 14 nanometer dengan power 58 watt. Ukuran memori maksimal jadi 128 GB. Jenis memori yang didukung sudah meningkat dari 2400 ya tadi ke DDR4 2666 MHz. Intel grafik prosesor yang didukung Intel UHD 610 malah turunnya. Oke, kemudian ini benar berarti saya salah menyebutnya, ini H410 itu sampai G6600. Nah, kemudian untuk Intel LGA 1200 Kametlek masih sama, cuman tanggal peluncuran kuartal ke-1 2021, komposisi 2,4, MOBO yang disupport H510. Nah, di sini ada 5 ujungnya, itu Intel Pentium G405, Intel Pentium G6505,
dengan frekuensinya peningkatan dari yang tadi 4 GHz yang ini jadi 4,1 GHz. LK3 memori 4 MB netlake, power sama 58 watt, ada peningkatan sedikit. Jenis memori masih sama 2666 MHz, ukuran max memori 128 GB. Dan ke bawahnya yang dukungannya sama, cuman ada perubahan, dukungan directnya 12, cuman dukungan OpenGL nya sudah ke 4.5. Dan yang terakhir per tahun 2022 yang rilis di pasaran adalah soket LGA 1700, kode name pasarannya Alder Lake, generasi ke-12, tanggal peluncuran kuartal ke-1 tahun 2022. Berarti awal tahunnya. Ini MOBO yang disupport, MOBO seri terendahnya adalah seri H610. Yang ada di pasaran itu Intel Pentium G 7400 3,7 GHz. L3 cache memorinya meningkat signifikan yaitu 6 MB. RAM memorinya dari 0,3 GHz sampai 1,35 GHz. Alder Lake. Pabrikasi litografinya di 7 mm meningkat dan power cuma 46 watt. Sangat lumayan improve yang sangat wow gitu. Jumlah intinya masih 2, tapi jumlah untaiannya 4, itu berarti masih komposisi dual core 4 thread. Cuman kurang tahu beneran ada efisiensi core-nya seperti kakak-kakaknya atau tidak ada. Ukuran memori maksimal 128 GB. Jenis memorinya, nah di sini sudah mulai lagi ada 2, sama seperti H110 awal. Itu ada masih yang DDR4 up to 3200, wow, atau DDR5 up to 4800. Wow, tergantung Anda mau beli MOBO yang mana ya, DDR5 atau DDR4. Kemudian grafik Intelnya UHD 710, frekuensi sudah disebutkan tadi. Jumlah layar yang didukungnya menjadi 4, dukungan OpenGL 4.5 dan directnya 12. Resolusi dukungan maksimalnya sampai 8K, pun tentu untuk layar resolusi segitu harganya wow. Baik, itu saja kita mengenal lebih dekat Intel Pentium G. Jadi ini prosesor low end tapi bukan kaleng-kaleng ya dari Intel. Kalau untuk dipakai office multimedia itu sudah lebih dari cukup, dan untuk generasi ke sini pakai ngegame pun masih oke dengan settingan-settingan yang menyesuaikan. Oke, sekian video ini dari channel Multicore ID. Jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.